Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat komplek pemakaman. Lalu kemudian ada seorang perempuan yang sedang menangis di komplek pemakaman tersebut karena anaknya meninggal. Lalu apa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pesankan kepada perempuan yang bersangkutan? Kata Rasulullah, ittaqi Allah wasbiri. Wahai perempuan, takwalah engkau kepada Allah dan lewatilah ujian itu dengan sabar. Dan perempuan ini ketika mendengar orang yang menasihati tanpa melihat siapa yang menasihati, dia sudah mengeluarkan kalimat. Apa kalimat yang diucapkan? Bahwa engkau tidak mendapatkan ujian sebagaimana yang aku dapat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qad qala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayat sadaqallahul azim. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah salat fardu zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Allah masih memberikan kita kesempatan untuk menambah timbangan amal kebaikan dan sama-sama melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, memenuhi panggilan Allah. Semoga langkah kaki kita ini menjadi wasilah Allah mempermudah perjalanan akhirat kita kelak. Amin ya rabbal alamin. Bersalawat kita kepada baginda Rasul dengan mengucapkan kalimat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Seraya berharap semoga kita menjadi bagian dari umat Rasul yang kelak mendapat syafaatnya di padang mahsyar. Allah izinkan kita berkumpul berjumpa dengan beliau kelak di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini saya akan membacakan cabang iman yang ke-16. Wasadisa asyara. Adapun cabang iman yang ke-16, ar-ridha bil qada. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam dokumentasi Imam Bazzar, baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khamsun minal iman." Ada 5 hal masuk dalam kategori iman. 5 hal masuk ke dalam kategori iman itu disebutkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man lam yakun fihi syai'un minhunna fala imana lahu." Kalau seandainya 5 ini tidak ada pada seseorang, maka seperti bagian besar dalam imannya itu tidak ada. Lalu apa 5 hal itu? Yang pertama adalah at-taslimu li amrillah. Berpasrah dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taat dan patuh dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Maka ketaatan seseorang kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan itu bukti di antara keimanan orang yang bersangkutan. Iman kalau hanya sekedar mengatakan aku beriman kepada Allah, lalu kemudian tidak berbuah dalam amal, itu hanya sekedar iman secara sebutan saja. Karena iman itu perlu buah, dan di antara buah imannya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala, dia menerima, dia pasrah dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia pasrah lalu kemudian dia menerima, maka dia akan lakukan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan. Dia mengatakan iman, tapi kemudian dia tidak sholat. Dia mengatakan iman, tapi kemudian dia tidak berpuasa. Dia mengatakan iman, lalu kemudian kalau hartanya sampai 1 risol, lalu kemudian tidak membayar zakat, berarti secara utuh keimanan itu tidak sampai kepada yang bersangkutan. Selain kemudian pasrah dan menerima perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kedua waridha bil qada'illah. Ridha dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Orang kalau sudah ridho dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kelapangan hati.
Yang sulit itu kalau tidak ridho dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa tafwidu ila ilallah, wa tafwidu ilallah. Tafwid itu menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasrah itu bukan bermakna kemudian kita tidak berbuat apa-apa, tapi kemudian ada ikhtiar yang perlu kita lakukan. Maka keharusan kita sebagai manusia itu adalah usaha. Setelah usaha, baru kemudian kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang akan dinilai adalah usaha kita. Kalau setelah kita usaha kita tidak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian akan menimbulkan sifat sombong. Lalu kemudian wattawakkulu 'ala Allah, dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk membuktikan keimanan seseorang saat dia keluar dari rumah, dia tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga dia melibatkan Allah saat dia keluar dari rumah, sehingga dia membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Maka ketawakalan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang membuat Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rasa cukup. Kalau seandainya orang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadi orang yang tamak, dia akan menjadi orang yang rakus. Maka dalam diri kita, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti seiring dengan berjalannya waktu akan menua. Maka kalau hitung-hitungan usia, jika di tahun 2023 yang lalu kita masih usia 40-45, maka 2024 kita akan berpindah menjadi 41 atau kemudian 46. Itu pasti menua. Itu secara hitung-hitungan angka. Bukan hanya sekedar hitung-hitungan angka saja yang menua dari diri kita. Mohon maaf Bapak Ibu, mata kita itu juga semakin menua. Kapan? Saat mata tak jauh lagi memandang. Rambut juga akan menua. Memutihnya rambut bahwa tanda kita itu semakin. Bukan hanya pada itu saja, telinga kita juga akan menua. Maka pendengaran ketika kita berusia muda dengan ketika kita sudah masuk usia tua itu berbeda. Maka semua dari kita itu akan menua. Dan yang tidak akan menua dari kita itu satu di antaranya yang disebut dengan al-hirsu. Hirsu itu tamak. Tamak itu kepada siapa saja tidak akan pernah menua sampai pada orang yang sudah usia tua. Maka tamak itu tidak akan pernah tua kepada siapapun. Maka mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah punya sembako di rumah, bahkan kemudian kita sudah punya uang di rekening. Tapi kalau ada orang datang bagi duit, bagi sembako, kira-kira masih tertarik tidak kita untuk menerimanya Bapak Ibu? Umpamanya keluar kita dari masjid, mau uang 500.000. Masih ketertarikan untuk memiliki itu masih ada. Itu menunjukkan bahwa tamak dari kita selaku manusia itu tidak pernah tua. Yang kedua yang tak pernah tua juga al-amal, angan-angan. Angan-angan itu tak pernah tua. Maka orang ketika dia berangan-angan itu tidak akan pernah tua. Kadang dia lupa berapa usianya, tapi kemudian angan-angannya masih tinggi. Mungkin bapak-bapak lebih tahu lah ketika jumpa dengan ato-ato atau kemudian bapak-bapak yang usianya 60-an, biasanya obrolannya apa kalau ketemu dengan sama-sama yang seusia dengan mereka? Ada obrolan untuk tambah istri. Padahal usianya tua, maka angan-angan itu ternyata dari orang tidak pernah tua. Dan dua hal itu kalau kemudian kita tidak mengimbangi dengan ketaatan, pasti menghalangi kita untuk menjadi baik, menghalangi kita untuk menjadi soleh. Maka tawakalnya orang kepada Allah Subhanahu wa taala yang akan menyelamatkan orang dari sifat tamak karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa cukup. Tawakalnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat Allah Subhanahu wa taala memberikan dia rasa cukup sehingga dia tidak panjang angan-angan karena dua perbuatan itu tidak akan pernah menua dari siapapun berapapun usianya. Dan termasuk disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, laula khamsu hisalin, kalau bukan karena 5 sifat buruk, la saran nasu kulluhum salihin, semua orang ini pasti akan jadi baik. Maka di antara yang menghalangi seseorang untuk menjadi baik itu disebut dengan al-hirsu, tamak. Supaya kita lepas dari sifat itu, maka bertawakal kepada Allah, karena tawakal kepada Allah bagian dari keimanan. Kemudian berikutnya yang kelima, wasabru inda sadamatil ula. Tanda orang itu beriman kepada Allah, dia akan sabar ketika pertama musibah itu menimpa. Kalau sabar setelah hitungan jam, berarti bukan disebut iman yang paling tinggi. Kalau sabar setelah dinasihati orang, saat orang memberikan nasihat setelah 1 hari, 2 hari, 3 hari, itu bukan
bukan tanda keimanan. Maka iman itu saat pertama ujian itu menimpa kita, lalu kemudian ada sifat sabar di dalam diri kita, itulah yang kemudian disebut bagian dari keimanan. Rasulullah SAW lewat komplek pemakaman. Lalu kemudian ada seorang perempuan yang sedang menangis di komplek pemakaman tersebut karena anaknya meninggal. Lalu apa Rasulullah SAW pesankan kepada perempuan yang bersangkutan? Kata Rasulullah, ittaqi Allah wasbiri. Wahai perempuan, takwalah engkau kepada Allah dan lewatilah ujianmu itu dengan sabar. Dan perempuan ini ketika mendengar orang yang menasihati tanpa melihat siapa yang menasihati, dia sudah mengeluarkan kalimat. Apa kalimat yang diucapkan? Bahwa engkau tidak mendapatkan ujian sebagaimana yang aku dapatkan. Engkau bisa memberikan aku nasihat takwa, engkau bisa memberikan aku nasihat sabar, tapi engkau tidak mendapatkan ujian sebagaimana ujian yang kemudian aku terima. Fa innaka lam tusib bi musibati, engkau tak mendapatkan musibah sebagaimana musibah yang sedang aku alami. Dan Rasulullah SAW ketika memberikan nasihat cukup, Rasulullah SAW tidak melanjutkan, sehingga Rasulullah SAW tinggal perempuan tadi saat dia masih berduka dan dia masih menangisi kepergian putranya dan dia masih ada di komplek pemakaman. Rasulullah tidak melarang dia untuk nangis, tapi Rasulullah berikan rambu-rambu, jangan sampai tangisan menghilangkan rasa takwa, jangan sampai tangisan menghilangkan rasa sabar. Setelah Rasulullah SAW pergi, perempuan ini tadi diberi kabar bahwa yang menasihatimu tadi adalah baginda Rasul SAW. Saat dia tahu yang menasihati Rasul, akhirnya disusullah Rasulullah SAW ke rumahnya. Saat dia sampai ke rumah Rasulullah SAW, nasihat Rasulullah berikutnya apa kata beliau? As-sabru 'inda sadamatil ula. Kalau engkau ingin tahu puncak sabar, pertama musibah itu menimpamu, lalu kemudian ada sabar di dalam dirimu, dan contoh di antara orang yang sabar, ketika ujian itu menimpanya, dia tetap memuji Allah. Maka memuji Allah sederhana, dia tetap mengatakan alhamdulillah sebelum mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kata Rasulullah, kalau engkau ingin tahu seberapa besar sabarmu, ketika Allah Subhanahu wa taala ambil putramu, lalu kemudian engkau mengatakan alhamdulillah, lalu kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu puncak sabar. Ini yang berat. Kalau kemudian setelah 1 hari, mungkin bisa. Setelah 2 hari, biasa. Tapi ketika itu terjadi di awal kali, lalu kemudian kita memuji Allah, itulah yang terberat dalam kehidupan kita. Contoh begini, Bapak Ibu, 2024 kita baru ngambil mobil. Angsuran pertama belum dibayar, lalu kemudian kita pergi kerja. Akhirnya mobil itu tergeser atau kemudian ya terserempet dengan kendaraan lain. Akhirnya mobil itu lecet. Kira-kira kalimat yang pertama keluar apa, Bapak Ibu? Ini sore-sore nih, udah letih, belum sampai rumah, mobil belum dibayar angsurannya untuk yang pertama kali, lalu kemudian sudah lecet. Kira-kira alhamdulillah atau maki-maki dulu? Oh, istighfar. Ini udah naik level semuanya. Jadi ternyata Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah kemudian letaknya bahwa kesabaran itu pertama musibah menimpa kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Inilah di antara cabang iman yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah yang pada kesempatan siang hari ini kita bacakan. Semoga kita bisa menghadirkan dalam kehidupan kita sehingga ada keimanan, sehingga semua sisi dari sekian cabang keimanan itu terisi dengan sesuai dari beberapa cabang iman yang sudah dikumpulkan oleh beliau, yang juga pada siang hari ini yang disampaikan oleh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mungkin bisa menasihati orang saat kita belum diuji oleh Allah, tapi kalau ujian itu sampai kepada kita, tentu orang lain pula yang akan menasihati kita. Begitulah kita melewati kehidupan. Barangkali itu Bapak Ibu yang saya bacakan pada kesempatan siang hari ini. Tutur kata yang kurang berkenan saya mohon maaf. Sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha